pertama kali aku melihat umur 8 tahun. 8 tahun itu berawal dari mimpi ya. Ada seorang kakek datang ke mimpi aku, terus tiba-tiba dia diam, lalu dia ngomong, katanya kalau misalnya aku tuh keturunan dia gitu. Dan aku bisa istilahnya dengan bisa masa depan orang, bisa menolong, dan lebih menolong orang. Saya kakek kamu dilahirkan dan sama orang. Besoknya kakek itu datang lagi. Dia bilang, aku adalah kakek kamu yang terakhir, gitu kan, kayak kamu yang terakhir. Terus aku tanya sama kakek itu, kakek siapa? Saya Sultan Fadilah, keturunan Banten. Kakek Sultan Fadilah, gitu kan. Saya keturunan Banten, karena kamu ada keturunan Banten. Dari situ istilahnya apapun yang awal aku ceritain sama kakak. Waktu itu aku habis sama temen aku, kita ngelewatin kayak lapangan angker ya gitu kan, angker, kita ngelewatin, terus tiba-tiba kok aku merinding ya? Mau apa yuk? Kamu lihat apa? Nggak apa-apa, yuk. Terus akhirnya aku nyampe rumah temen aku gitu kan, kok dia masih ngikutin gitu kan, masih ngikutin kita lah gitu kan. Kenapa? Ayo. Ternyata dia memang bisa dibilang dia menceritakan, aku tolong bawa aku pulang dong ke tempat asal aku gitu kan. Waktu itu aku dipanggil ke Jakarta sama saudara aku gitu kan. Terus memang kita di situ niatnya mau tahlilan gitu kan, karena memang nenek baru meninggal gitu kan. Dari situ aku nanganin gitu kan. Ternyata rumah itu bekas kuburan. Begitu aku masuk ke rumahnya, di belakang aku tuh ada kursi roda yang bekas nenek itu gitu kan, bekas nenek itu. Aku baru duduk dalam studio tuh rambut aku yang dikriwel-kriwel sama orang gitu kan, misalnya sama makhluk astral lah. Kriwel-kriwel, terus aku cuma bilang, apaan sih, udah diem deh gitu kan. Terus saudaraku bilang gitu, kok rambut kamu bisa terbang-terbang sih, perasaan gak ada angin gitu kan. Rambut kakak kenapa? Oh ini, gak apa-apa, anginnya lagi kenceng aja kok. Oh. Saudaraku minta minta diantar ke kamar kecil gitu kan, temenin aku ke kamar mandi yuk kak. Tidak ya. Tiba-tiba dia udah ke kamar kecil, ngeliat bayangan putih lewat. Keluar dari kamar mandi tuh yang istilahnya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah pucat gitu. Kakak aku takut. Iya, kamu yang tenang aja ya, nggak ada apa-apa. Mendingan kamu sekarang ke bawah nyari ibu. Biar kakak di sini dulu sendiri ya. Iya dok, ke bawah ya kak. Hati-hati ya. Iya kak. Akhirnya dari situ aku nanganin, subuh aku tanganin itu. Ternyata memang banyak banget makhluk astralnya gitu. Nah
Akhirnya aku tanganin gitu, kemauan mereka tuh apa gitu kan, kemauan mereka apa. So mereka cuma bilang aku pengen mereka nggak sompral gitu ngomongnya gitu kan. Proses ini jangan dibuat buat kenang-kenangan. Iya nek, nanti saya sampaikan. Aku berkomunikasi sama nenek yang baru meninggal ini gitu kan. Tolong jangan buang kursi roda aku dong, kata nenek ini gitu kan. Misalnya biar menjadi kenang-kenangan gitu kan. Aku nggak ada tapi kursi roda aku ada gitu. Kalau bisa sih saya disimpan di apa ya, di ruangan tertentu lah gitu kan. Terus akhirnya dari situ ya udah, dari situ aku bilang sama saudaraku ini. Akhirnya saudaraku bilang, oh ya udah, terima kasih Risa gitu udah ngebantuin atau lebih jelasnya mengusir makhluk astral di rumah itu gitu. Itu kita rumah hantu gitu, banyak banget antrian gitu. Akhirnya aku sama temen aku cuma ngeliat aja gitu kan. Terus begitu ada yang masuk ke pintu masuklah mereka gitu kan. Terus aku bilang sama temen aku, ntar yang masuk ini bisa istilahnya ada deh kesurupan salah satu orang gitu kan. Karena di pojok pintu keluar tuh ada istilahnya ada pocong lah gitu kan. Kok berarti Ciren main aja? Apa? Feelingku main. Di situ ada pocong dan salah satu yang antri itu tadi bakalan kesurupan. Masa sih, perasaan kamu aja kali. Terus akhirnya dari situ temenku bilang gitu kan, masa sih itu cuman hayalan kamu doang gitu kan. Terus aku bilang, bener loh, ntar ya kita lihat ya gitu. Temen aku bilang gitu, itu kenapa sih Sa gitu kan. Terus aku bilang, dia itu ditimpa, kayak pocong nimpa dia gitu. Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya orang ngeliat tuh kayak sesak nafas gitu kan. Terus akhirnya aku cuma bilang sama pocong tersebut, udah lepas aja gitu kan. Akhirnya dia mau lepas, tapi dia kembali lagi ke ujung pintu keluar.